Yang pertama soal Merdeka Belajar dan peran pemuda, bagaimana? Monggo silakan Mas. 2 pertanyaan. Pak Andi Nur Hadin, terima kasih. Saya melihat begini, bicara tentang untuk ke depan, satu adalah karakter. Dan karakter itu 2, karakter moral dan karakter kinerja. Ini dua-duanya dibutuhkan, Pak. Karakter moral itu apa? Jujur, rendah hati, beriman, bertakwa, itu karakter moral. Lalu karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas, tangguh, ulet. Kita tidak ingin jujur tapi malas. Tapi juga tidak ingin kerja keras, tangguh tapi culas. Karakter itu double tuh. Jadi ketika menyebut karakter, jangan hanya karakter moral, tapi karakter kinerja. Itu satu. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi ini harus dikembalikan. Apa nomor 1? Kemampuan berpikir kritis. Itu yang dibutuhkan di masa depan. Tanpa critical thinking tidak ada terobosan. Tanpa critical thinking tidak ada inovasi. Tanpa critical thinking tidak ada breakthrough. Kemampuan berpikir kritis ini harus dikembalikan. Ini bukan kemampuan mengkritik orang, bukan. Ini kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dan ini harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya tanya buat anak-anak muda apa ini? Dari itu akarnya, dari situ muncul kreativitas, dari situ muncul inovasi. Tapi kalau tidak ada critical thinking sulit. Dan banyak dari kita, pendidikan kita justru tidak menumbuhkan critical thinking. Yang kedua adalah komunikasi. Ke depan kapasitas komunikasi menentukan sekali. Anda punya kemampuan kritis, Anda cerdas tapi Anda tidak bisa berkomunikasi, semuanya mandek gitu. Karena itu kemampuan komunikasi itu dahsyat. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi. Makin ke depan, makin tidak bisa Anda kerja soliter. Makin ke depan anak muda itu harus kerjanya kolaborasi. Ini dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Karena itu kemampuan untuk kolaborasi itu dibutuhkan sekali. Dan kemudian kreativitas itu muncul. Jadi 4 itu. Lalu skillnya, daya baca yang tinggi, daya baca yang kuat. Nah, kalau set itu ada, paket itu ada. 1 karakter, 2 kompetensi, 3 skillnya, kemampuan, maka dia akan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan membawa perubahan bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Otomatis. Nah, negara harus masuk di situ dengan visi tadi. Jadi ketika bicara tentang bagaimana anak-anak muda, bukan soal jumlah angka yang lulus sekolah sekian berapa, tapi bagaimana substansi dari sekolah dan pendidikan itu diberikan. Lalu secara lapangan pekerjaan, ini dibutuhkan yang tadi saya sampaikan, investasi yang menyerap tenaga kerja banyak, investasi dan industrialisasi di tempat-tempat yang hari ini minim industrialisasi, sehingga seluruh anak-anak yang selesai di dalam fase penyiapan, dia memiliki lapangan pekerjaan yang dekat dengan tempat dia bekerja, tidak harus migrasi ke tempat-tempat yang jauh. Begitu ya jawabnya. Yang kedua, Bu Fatimah tentang guru. Ibu saya begini, Bu. Ibu Fatimah ya tadi dari Maros. Terima kasih. Jadi terkait dengan ini, Bu, prinsipnya adalah keadilan. Bukan memihak salah satu. Keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu diterapkan di dalam hubungan kerja dengan siapapun termasuk dengan guru. Dan kami melihat hari ini salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan kita sulit untuk bisa meningkat justru karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk mendidik tidak dipikirkan kesejahteraannya. Oke? Betul. Nah, ini prinsipnya begitu. Lalu penyelesaiannya teknis. Penyelesaian teknis, asal ada kemauan politik, maka itu bisa dikerjakan. Yang sering problem itu begini, nanti ada aturan ini, aturan itu. Aturan itu bisa disesuaikan asal kepemimpinan memberikan nilai pegangannya apa. Nilai pegangan apa? Bapak Ibu sekalian, ketika, ini pengalaman saya nih. Kalau Bapak Ibu memimpin 20 orang, maka Bapak Ibu menugaskan tiap orang satu-satu tugas A, B, C, D. Okay? Kalau Bapak memimpin 200 orang, okay, maka Bapak Ibu membentuk struktur organisasi, membentuk SOP, membentuk target. Itu kalau mimpin 200 orang. Okay? Kalau mimpin 200.000 orang atau mimpin 200 juta orang,
maka memimpinnya itu pakai nilai, pakai value. Nilai itu yang kemudian dipegang oleh para pemimpin 200 orang, dipegang oleh para pemimpin 20 orang. Tapi kalau dari atas tidak ada pegangan nilai, maka orang mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya masing-masing, tanpa ideologi, tanpa paradigma, karena kepemimpinan tidak memberikan pegangan nilai. Jadi dalam konteks ini, kasih pegangan nilai. Apakah keadilan ada di dalam pengaturan ini? Bila tidak ada keadilan, maka koreksi sampai kontraknya berkeadilan. Gitu prinsipnya, Bu. Jadi dengan cara begitu, maka hubungan kontrak yang ada, apakah dengan guru, apakah dengan yang non guru, karena banyak sekali sekarang ini yang berstatus kontrak ini diselesaikan dengan prinsip keadilan. Karena tanpa itu, bila negara tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan muncul itu. Yang kedua, berkeadilan bagi semua. Ada proses yang harus dilewati, yang saat ini perlu mendapatkan status itu secara bertahap diselesaikan. Jangan yang sudah saja. Artinya apa? Yang sudah itu begini, jangan mereka yang memang secara aturan sekarang batas usianya masih mencukupi. Kasihan mereka yang sudah mengabdi lama dan karena waktu mereka tidak mendapatkan solusi. Bukan karena salah dia, tapi karena selama ini tidak pernah ada solusi. Bereskannya semua hingga tuntas. Dengan begitu, karena nanti kita bisa menuntut delivery untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Mas Anies.